membahas topik yang sangat relevan di era perkembangan teknologi saat ini, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat, mulai dari kecerdasan buatan, bioteknologi, sampai riset-riset yang bisa mengubah banyak aspek kehidupan. Namun, perkembangan ini butuh arah. Kita perlu nilai yang memastikan ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan justru menimbulkan masalah baru. Di Indonesia, nilai itu adalah Pancasila. Ia menjadi landasan moral agar kemajuan ilmu tetap manusiawi, etis, dan bermanfaat. Pancasila dapat dipahami sebagai kompas moral dalam aktivitas ilmiah. Ilmu memang berkembang berdasarkan logika dan rasionalitas, tapi penerapannya selalu berkaitan dengan manusia, dan manusia bekerja dengan nilai. Melalui Pancasila, kita diarahkan untuk mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab, menjaga etika penelitian, serta memastikan ilmu membawa manfaat sosial. Jadi, ilmu pengetahuan bebas berkembang, tetapi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Penerapan nilai tiap sila dalam ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang ditekankan adalah moralitas. Ilmuwan dituntut jujur, tidak memanipulasi data, dan menjaga integritas. Riset harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai etis, serta tidak merendahkan martabat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua kegiatan ilmiah harus menghormati hak asasi manusia. Contohnya, penelitian medis harus aman bagi relawan, penggunaan teknologi tidak boleh melanggar privasi, dan inovasi harus memprioritaskan keselamatan manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pengembangan ilmu harus mendukung persatuan bangsa. Misalnya, riset tentang budaya lokal harus dilakukan dengan menjaga kelestarian identitas nasional, bukan membuka peluang eksploitasi oleh pihak luar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan terkait teknologi atau kebijakan riset perlu melibatkan masyarakat dan pakar secara bijak. Nilai demokratis ini memastikan bahwa ilmu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu dan teknologi seharusnya membawa manfaat, misalnya akses internet, layanan kesehatan, pendidikan berbasis teknologi, hingga riset lingkungan harus dapat dilakukan seluruh rakyat, bukan hanya wilayah perkotaan. Sebagai generasi yang hidup di masa digital, kita harus memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan. Pancasila hadir sebagai penyeimbang agar kita tidak hanya mengejar inovasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya. Dengan kata lain, ilmu membuat kita maju, dan Pancasila menjaga agar kemajuan itu tetap bermakna. Di tengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang dengan acuan dari berbagai negara, mulai dari Barat, Jepang, Korea, sampai Cina. Tanpa nilai dasar, arus informasi global ini bisa membuat arah pengembangan ilmu di Indonesia tercerabut dari jati dirinya. Pancasila menjadi dasar agar ilmu yang kita bangun tidak hanya ikut tren dunia, tetapi juga merefleksikan karakter bangsa, menghargai keberagaman, beriman, musyawarah, dan keadilan. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi yang berakar pada nilai lokal. Pembangunan ilmu dan teknologi seringkali fokus pada kecepatan, tetapi melupakan keberlanjutan. Padahal teknologi yang maju sekalipun akan memberi dampak negatif jika tidak diimbangi dengan cara pandang jangka panjang. Sila kelima dan kedua mengingatkan bahwa kemajuan harus berpihak pada manusia dan generasi mendatang. Contohnya, riset energi terbarukan dan teknologi hijau menjadi sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim, krisis air bersih, dan kerusakan lingkungan. Pancasila memberikan dorongan moral agar ilmuwan tidak sekedar menciptakan sesuatu yang baru, tetapi memastikan bahwa inovasi itu ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Salah satu tantangan terbesar hari ini adalah ketimpangan akses. Tidak semua daerah punya fasilitas laboratorium, akses internet cepat, atau tenaga ahli. Pancasila mengajarkan bahwa ilmu harus membawa keadilan sosial, bukan hanya dinikmati segelintir kelompok. Karena itu, pengembangan ilmu harus memperhatikan pemerataan akses teknologi digital, penyediaan pendidikan ilmiah di daerah terpencil, pelatihan literasi digital untuk masyarakat, serta dukungan riset yang memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil. Dengan nilai ini, kemajuan ilmu tidak hanya berhenti di kota besar, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Inilah bentuk implementasi nyata sila kelima dalam dunia sains. Kemajuan yang adil, terbuka, dan inklusif. Pancasila tidak hanya memberikan nilai, tetapi juga arah pemanfaatan ilmu. Indonesia punya banyak tantangan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, perubahan iklim, kualitas pendidikan, dan kesenjangan ekonomi. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk menyelesaikan semua itu. Tetapi ilmu saja tidak cukup. Ilmu harus dibimbing dengan nilai Pancasila agar solusi yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, teknologi pertanian berbasis AI untuk meningkatkan panen petani. Itu sejalan dengan sila kelima. Platform kesehatan digital murah untuk daerah terpencil. Itu mencerminkan sila kedua. Riset kebudayaan untuk menjaga kerukunan, itu sesuai dengan sila ketiga. Dengan kata lain, Pancasila memastikan bahwa ilmu tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi menyelesaikannya dengan cara yang manusiawi dan bermartabat. Ketika kita memasuki era digital, peran manusia dalam ilmu semakin berubah. Mesin semakin pintar, robot semakin mampu, dan informasi bergerak tanpa batas. Justru di era inilah nilai kemanusiaan sangat dibutuhkan. Pancasila menjadi fondasi agar manusia tetap berada di pusat perkembangan ilmu. Tanpa nilai, teknologi bisa menggantikan manusia. Dengan nilai, teknologi menjadi alat untuk memperkuat manusia. Generasi muda, termasuk kita yang belajar di kampus, memegang peran kunci. Kita harus membangun masa depan ilmu yang bukan hanya canggih, tetapi juga beretika, adil, sesuai kepribadian bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak.